histogram, ada bin-nya. Dan ini satu biasanya, di satu kategori saja, nggak multi kategori. Nah, untuk relationship bisa scatter ini, ya. Kemudian komposisi untuk melihat komposisi dari sebuah data, dari banyak data ya, bisa stack untuk menyajikan komposisi satu dengan yang lainnya, mana yang lebih tinggi. Bisa pie chart, begitu. Jadi kalau komparasi atau perbandingan, ini biasanya membandingkan dalam sebuah nilai, sekumpulan nilai, itu mana yang lebih besar, mana yang lebih tinggi, mana yang mengalami kenaikan, gitu ya. Nah, kalau berorientasi waktu, biasanya menggunakan visual yang namanya line chart. Untuk data kategorikal, lebih cocok ditampilkan dengan bar chart. Kemudian distribusi, untuk lihat sebaran data pada suatu variabel, ya satu variabel saja. Nah, histogram tadi, jadi satu variabel saja, lihat distribusinya pakai bin-bin begitu. Kemudian dari tampilannya histogram tadi, dari yang kita visualisasikan, itu bisa dilihat, bisa nampak ya banyaknya apakah datanya banyak terkumpul pada nilai-nilai yang kecil, berat di kiri atau berat di kanan atau terdistribusi normal gitu. Data biasanya umumnya terdistribusi normal ya, bell curve gitu, bentuk lonceng. Nah, kalau datanya nanti itu padat di kiri, itu apa yang harus saya lakukan gitu. Bagaimana membreakdown lagi data-data itu, nanti akan kita pelajari ya. Kemudian untuk melihat distribusi pada dua variabel, untuk melihat keterkaitannya, korelasi datanya, ini bisa kita sajikan dengan menggunakan scatter plot. Ya. Untuk melihat korelasi data ini penting juga ya. Biasanya jika misalnya korelasi tinggi badan dengan berat badan. Oh, ternyata kita temukan korelasi jika tinggi badannya besar, nilainya tinggi, maka akan diikuti dengan berat badannya juga. Umumnya seperti itu. Misalnya gitu. Kalau misalnya ada yang nggak seperti itu anomali misalnya. Itu akan bagus dengan menggunakan scatter plot ya untuk dua variabel. Kemudian komposisi. Ini untuk melihat komposisi dari suatu variabel. Tadi dengan menggunakan stack bar chart ya atau stack line chart untuk yang waktu. Yang bar itu yang kategorikal. Relasi tadi, keterhubungan. Untuk melihat keterhubungan antara suatu variabel dengan yang lain. Ini tadi ya korelasi, keterhubungan. Apa bedanya dengan tadi ya? Distribusi. Oh, distribusi ini ya tadi korelasi itu lebih ke ini ya, keterhubungan ya. Contoh yang tadi itu lebih ke keterhubungan. Kalau distribusi bukan. Ya, kalau distribusi kita hanya melihat distribusi datanya, bin-nya tadi ya. Saya salah contoh. Ya, distribusi ini melihat hanya distribusi, meskipun scatter plot juga bisa. Ya. Ini relasi tadi itu korelasi ya untuk menghitung nilai korelasi statistik ya dari dua variabel data. Nah, sekarang kita masuk ya ke pembahasan membuat chart. Kita akan sekarang mencoba membuat multi-line chart dengan contoh kasus menggali lebih dalam untuk mencari informasi, mencari tahu alasan apa yang membuat nilainya GMV itu meningkat. Apa ya kira-kira yang penyebab, atau kita menganalisa lah data histori ini, apa kira-kira yang hal apa yang bisa kita temukan, insight apa yang bisa kita temukan ketika GMV ini meningkat, gitu. Sehingga nanti temuan kita ini bisa menjadi strategi bisnis ke depannya. Kita masih menggunakan dataset yang sama, retailer reduce tadi, yang ada 9 kolom tadi. Data transaksi selama beberapa bulan, di tahun 2019 ya tadi kalau kita lihat. Transaksi penjualan berdasarkan order ID tertentu, yang unik. Order ID-nya yang unik, bukan customer-nya yang unik. Nah, nanti dari data tersebut, kita breakdown berdasarkan brand-nya, orderman-nya misalnya, atau provinsinya, atau city-nya misalnya. Nah,
dari hasil breakdown-nya nanti kita lihat mana yang memberikan peran dalam kenaikan GMV-nya. Nah, untuk melakukan breakdown, kita memanfaatkan fungsi unstack untuk menghitung seluruh nilai GMV-nya. Dan tentunya ya, kita nanti akan mengubah dulu format tanggal supaya di month year menjadi month dan year saja. Jadi ini langkah yang kemarin, kita melanjutkan langkah kemarin. Kode yang kemarin bisa kita gunakan, bisa Anda otak-atik ya, supaya nggak menulis ketik kembali dari awal. Ini yang minggu lalu. Jadi pertama siapkan dulu datasetnya. Kedua, mengubah format dengan lambda, fungsi lambda. Ya, ini kita gunakan. Kemudian kita tambahkan kode ini. Jadi kita breakdown dimensi datanya, ya. Data frame-nya adalah dataset, ya. Kemudian kita tambahkan orderman, kolom orderman di sini. Jadi 10, ya. Kalau 9 jadi 10 datasetnya, kolomnya. Kemudian kita breakdown tadi berdasarkan brand dan orderman. Ini. Kita group by, ya. Berdasarkan orderman dan brandnya. Kemudian GMV-nya kita sum. GMV ini berarti yang kita sudah menambahkan kolom GMV ya. Berarti sudah 11 kolomnya. Yang GMV merupakan perkalian dari quantity dan item price. Ya. Nah, ini kita gunakan fungsi unstack untuk menghitung jumlah seluruh nilai GMV-nya. Jadi, artinya ini nanti ya kita grup ya orderman-nya, pembeliannya, GMV-nya berdasarkan month-nya dan brand-nya. Kemudian kita kumpulkan per harga-harga itu, hasil sum dari GMV itu, total harganya itu berdasarkan orderman-nya dan brand-nya. Di sini, kemudian ini yang seperti biasa ya, ini title, lokasinya, judul, X-label, Y-label, kaset, kemudian grid color-nya, Y-lim, atas aksis Y, dimulai dari 0, supaya nggak kelihatan tiba-tiba naik gitu ya. Kemudian Y-nya juga kita normalisasi menjadi satuan apa ini, 0-nya berapa ini ya. Nah, kemudian kita tampilkan, ya kalau nggak di-show, nggak tampil ya, kita plot dengan cara biasa. Nah, ini tampilnya, hasilnya. Yang sebelumnya seperti ini ya. Ini grafik sebelumnya, yang kita dapat di praktikum yang sebelumnya, di pertemuan yang minggu lalu. Nah, dengan mengelompokkan ini, ya, dengan mengelompokkan seperti ini berdasarkan brandnya. Jadi kita menyajikan per month tadi, group by month, group by brand juga, ini tadi order month dan brandnya. Nah, GMV-nya ternyata seperti ini dalam satuan billion. Billion itu apa ini? Ini ya, mau berapa ini? Datanya seperti ini, lebih berwarna-warni ya. Kenapa? Karena kita sajikan dalam bentuk group by brand. Nah, bedanya dengan yang sebelumnya ini karena cuma satu line chart, ini nggak ada legend-nya. Ini sekarang ada legend-nya. Brand ini. Jadi warna-warni di sini itu berdasarkan brand A, B, C, ini dibedakan warnanya. Ya. Nah, tadi ada output baru yaitu legend. Karena brand berjumlah banyak dan letaknya secara default itu di tengah ya legend ini ya. Maka nampak di sini itu menutupi grafik. Nah, supaya nggak menutupi, kita bisa mengatur letaknya dan berbagai macam properti tentang legend. Yang akan kita ubah nanti adalah letaknya. Meskipun sebenarnya ada yang lain-lain juga, parameter yang lain yang bisa kita manfaatkan. Untuk lokasi, kita gunakan parameter yang namanya log, ya. Right, left, low, dan macam-macam, center dan lain-lain. Ya.
Cara lain lagi base ini kalau kita terserah biar sistemnya yang menentukan. Kita manut saja gitu misalnya. Ada di box to anchor ini apa ini? Adjust lokasi butuh koordinat X, menggeser sejauh ini dan ini ke atas, ke kanan gitu. Nanti kita cek ya hasilnya bagaimana nanti pakai ini. Menambahkan shadow, jumlah kolom. Ini kan panjang sekali ya. Misal kita bagi dua ini mungkin akan lebih pendek dan horizontal, jadi nggak nutupi kolomnya itu, kolomnya legendnya. Font size, title font size, itu parameter yang bisa kita gunakan. Nah, ini coba kita customisasi legendnya, mengatur letak legend ke sebelah kanan, dipindah ke sebelah kanan, dengan posisi ini, X-nya tadi, pakai B box ini ya, bounding box to anchor 1,6 ke apa tadi, X ke kanan, 0,5 ke atas. Berarti ini 0,0-nya di sini ya, 0,5 ke bawah. Tadi saya nggak tahu satuannya apa, di otak aja dicoba-coba aja nanti untuk mendapatkan nilai yang cocok ya. Nah, kemudian supaya tidak terkesan penuh, kita tambahkan kolomnya 2. Kita tambah shadow ya supaya lebih hidup tampilannya. Gitu. Jadi di sini didapatkan grafik dengan legend yang lebih rapi, yaitu di luar figure sehingga tidak menutupi. Kemudian sekarang kita customisasi color mapnya. Sebenarnya ini nggak terlalu beda jauh sih. Ini warna ya. Yang sebelumnya seperti ini, nanti coba ini warna-warni juga ya sebenarnya ya. Coba perhatikan warnanya. Kita ubah nanti ini seperti ini, memang berubah warnanya ya. Menurut saya sih nggak terlalu pengaruh. Yang penting ada beda warna antar brand gitu kan sudah cukup ya sebenarnya. Nah ini coba kita gunakan itu. Jadi setelah kita breakdown berdasarkan brandnya, terlihat bahwa tren sepanjang Oktober, Desember ini mirip semua. Oktober sampai ini masih naik, ada yang enggak, trennya berbeda, masih ada diferensiasi di sini. Tapi di sini selama Oktober sampai Desember ini kelihatan enggak jelas nih, polanya itu kurang ini naik apa turun gitu ya, ada yang naik ada yang turun gitu, nggak jelas ya. Dan mirip, ada yang naik ada yang turun, maksudnya itu miripnya itu trennya itu nggak kelihatan gitu, saking acaknya itu kita nggak bisa mendapatkan insight yang lebih di situ. Kita cuma tahu oh kalau kita breakdown berdasarkan brand, orang ternyata tidak fanatik terhadap brand tertentu karena gitu ya. Jadi di sini kemungkinan besar faktor brand itu tidak membuat GMV-nya naik. Orang nggak gila terhadap, nggak fanatik terhadap brand tertentu. Nah, sekarang kita coba ya, kita mencari faktor lain yang membuat GMV naik. Kita sekedar nyoba menyajikan aja. Coba kita breakdown sekarang berdasarkan provinsi. Yang sebelumnya breakdown berdasarkan brandnya, ya sekarang berdasarkan provinsinya. Kita ubah, tetap kita ingin menyajikan penjualan by month, ya. Sekarang by province. Yang kita sajikan nanti month sama GMV-nya. Ya. Kemudian kita sum GMV-nya, kita bikin unstack supaya didapatkan multi-line tadi, multi-line garis plotnya. Kemudian di plotnya yang sebelumnya tadi itu tanpa argumen, kita tambahkan CMap ini color map-nya itu set 1 ini untuk mengubah warnanya. Sebelumnya tanpa argumen, default, kita menggunakan warna default. Ya. Kemudian apa yang kita set lagi, legend-nya kita taruh bawah tengah. Koordinatnya ini dari sumbu X 0,5, dari sumbu Y 0,5 juga. Kemudian tambahkan judul provinsi. Kalau sebelumnya kan brandnya, ini brand. Dan brand ini dia menggunakan nama kolomnya ini. Karena di sebelumnya kita nggak kasih nama. Ya di legendnya kan kita
nggak ngeset judul sama sekali. Jadi brand new ini didapatkan dari nama kolomnya. Nah sekarang kita ingin menggunakan title sendiri, yaitu dengan menggunakan province. Oke, dengan begitu akan didapatkan seperti ini. Nah ini sudah mulai nampak ini. Kita dapat informasi ini di sini, dapat wawasan baru. Oh ternyata, ya, pertama dulu, legendnya tadi oke, dia berpindah ke bawah. Ya. Kemudian ada judul provinsi di sini. Kemudian ini kalau kita amati, ya, bahwa warnanya juga beda ya. Yang tadi warna acak, sekarang cuma kalau map 1 ada pilihan lain, mungkin 2 juga ada ya. Coba. Nah di sini, ini mengenai color map bisa diambil di sini, ya. Ini tampilannya saya copy ulang di sini supaya kita bisa membandingkan hasilnya. Nah, ini insight-nya tadi. Terlihat bahwa di beberapa provinsi ini mengalami kenaikan, ya, yang mendominasi, kenaikan GMV yang mendominasi, terutama yang ini ungu ini. Ungu ini adalah apa ini? DKI Jakarta ya, ungu. Ini. Dan Jawa Barat ini urin ini adalah Jawa Barat. Jadi dua provinsi itu, dua line itu, dua garis itu ternyata mendominasi kenaikan tren. Semua provinsi secara global mengalami, hampir semua provinsi. Meskipun yang bawah kan nggak terlalu ya kalau kita amati ya. Tapi hampir semua provinsi ini trennya naik. Dan ternyata ada the best berapa lah, 1, 2, 3, 4, 5 itu lebih mendominasi dibandingkan yang lain. Ya. Mendominasi kenaikan GMV-nya. Jadi provinsi-provinsi itulah yang bagus penjualannya, gampangnya itu. Nah, supaya lebih jelas, kita akan mencoba memperbaiki grafik ini dengan membuat highlight terhadap top 5 provinsi yang tertinggi. Nah, bagaimana ini strateginya? Nanti kita akan menyajikan grafiknya, namun nggak semua grafik lagi. Ini kan semua grafik yang tadi. Nggak semua grafik yang ada di dalam tabel, nggak semua data kita tampilkan, kita visualisasikan. Kita nyoba nanti akan menyoroti, meng-highlight yang the best 5 saja, the best 5 province. Nah, ini langkah-langkahnya. Nanti di akhir nanti Anda ini ya, ada praktikum ya, ada 5 soal. Bagaimana Anda harus membreakdown, menyajikan dengan langkah-langkah yang sudah kita pelajari sekarang. Ya, ini kita membuat line chart GMV untuk membreakdown province the best 5-nya tadi, top 5-nya. Jadi karena kita tahu dan terlihat cukup jelas bahwa kenaikan GMV itu dipengaruhi oleh provinsi. Kemudian kita fokus terhadap GMV yang besar, lakukan highlight terhadap 5 provinsi saja. Ya, sedangkan yang provinsi lain kita akan menggabungkannya menjadi other. Jadi satu garis saja, gampangnya gitu. Jadi langkah pertama, kita cek 5 provinsi yang memiliki GMV tertinggi. Dan kita nggak memasukkan data itu ke data frame, nggak menampilkan ke data frame dataset tadi, tapi kita memasukkannya ke data frame baru yang namanya top province. Jadi kita nanti memiliki sebuah variabel baru, data baru yang namanya top province, yang berisi, nah ini saringan kita grup berdasarkan provinsi, GMV-nya kita sum, ya. Ini fungsi-fungsinya, ya, GMV-nya kita sum, kita bikin indeks baru, kita sorting, kita dapatkan head 5 pertama, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini yang saya agak tanda tanya ini. Bentar, ini ascending false, mestinya ascending
true ya. Sebentar, ascending false. Oh ini, bentar. Saya kurang paham ini, ascending ini false, true-nya ini ascendingnya GMV atau province. Kalau ini false, berarti ini ascendingnya ini province. Jadi tidak di ascending berdasarkan provinsinya, gitu ya. Ini kan DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, ini kan jangan, kita kan ingin mengurutkan berdasarkan top sum-nya ini ya. Coba deh nanti di otak-atik lagi ya. Ini true atau false yang benar. Untuk mendapatkan seperti ini, kita ingin mendapatkan yang the best five by GMV, the GMV tertinggi ya per provinsi. Tampilkan print top provinsi, didapatkan oh ternyata DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Ini the best five-nya. Nah, kemudian kita bikin line chart-nya. Perlu dibuat kolom baru untuk memasukkan data-data dari provinsi mana yang masuk ke dalam variabel top province. Ya. Kemudian, jadi kita bikin fungsi lagi, ya. Kita bikin provinsi lagi. Karena kita tahu the best-nya itu adalah DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur. Kita simpan dalam data yang namanya top province, ya. Jadi kita membuat kolom baru untuk memasukkan data dari provinsi mana yang masuk top province, ya. Kemudian jika ada yang tidak masuk dalam top province, jadi misalnya tadi ada Tangerang dan lain-lain, kita ganti namanya dengan other. Kita manfaatkan fungsi lambda. Sini. Jadi, untuk yang top province, udah biarkan. Selain top province itu, yang tidak mengandung kata DKI, Jawa Barat, dan lain-lain, itu kita ubah menjadi other. Ini fungsinya. Jadi di datasetnya kita, tadi kan provinsi ya, kalau kita lihat di sini, ini, jadi ini city-nya, ini provinsinya, the best five-nya, tadi DKI, Jawa Tengah, Jawa Barat, tapi ternyata ada Banten, Bali. Itu ya yang lain, Yogyakarta, dan lain-lain. Nah, untuk yang itu kita set dengan nama other. Yang 5 pertama tadi biarkan. Jadi kita ubah. Dan kita, bukan kita ubah, kita membuat kolom baru yang namanya province top. Jadi membuat kolom baru yang tadi 11 ya tadi ya sebelumnya. Jadi 12 kolom datasetnya. Ada kolom baru yang namanya province top dengan provinsi yang hanya 6, yaitu 5 plus other. Oke. Setelah memiliki kolom baru, kita lakukan lagi grafiknya, kita buat lagi grafiknya. Legend-nya, ini set legend-nya di posisi sekian, kemudian figurnya kita ubah ukurannya. Dan ini yang baru tadi. Kalau sebelumnya orderman, group by, pertama brand tadi, kedua by province, berikutnya sekarang by province top ini. Di unstack, ya, ini markernya dengan menggunakan titik, kemudian Cmap-nya tipe plasma, jadi gambarnya nanti pastinya berbeda. Ya. Y-nya kita normalisasi datanya. Dapatlah seperti ini. Sebentar ya, saya tinggal sebentar. Nah, sekarang grafiknya kelihatan lebih memanjang ya. Lebih memanjang karena size-nya diubah. Kemudian, data yang disajikan ini sudah nggak ruwet lagi. Lebih rapi. Karena sekarang yang terlihat hanya 5. Top 5 dan other. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang kuning-kuning ini adalah other. Nah,
DKI Jakarta, dan lain-lain. Gitu. Nah, dari gambar ini sekarang kita ingin memberikan informasi, memberikan keterangan dalam gambar dengan namanya membuat anotasi. Jadi supaya lebih informatif ya tujuannya ya. Seperti apa sih? Ini ya. Awalnya kan seperti ini. Nah, kita ingin meng-highlight, menambahkan informasi seperti ini. Contohnya ini. Di sini di marker titik-titik tadi, di titik tertentu ini DKI mendominasi ternyata kok. Sebenarnya nggak semua sih, ini menunjukkan grafiknya sebenarnya ya, bukan di titik ini sebenarnya, tapi di grafik pertama ini tidak harus mengarahkan ke sini, ini ya tanahnya. Ini DKI Jakarta mendominasi, misalnya kalimatnya begitu. Kemudian, ternyata yang other province itu meskipun mereka itu tidak mendominasi, tetapi trennya naik kok, misalnya. Jadi kita menambahkan informasi GMV dari other province itu meningkat pesat, langsung naik. Dari yang sebelah sini langsung naik di akhir tahun, misalnya. Nah, bagaimana cara membuat seperti itu? Ini. Tambahkan namanya fungsi annotate. Bisa menambahkan dalam bentuk panah maupun teks. Ya. Kemudian kita bisa ngeset ya, posisinya. Jadi selain XY ya, selain posisi apa tadi? Selain teks, kemudian koordinat tempatnya teks tersebut, kita bisa menambahkan anotasi lain, parameter lain, yaitu koordinat teks. Apa bedanya sama yang tadi ya? Koordinat ini. Isi dari teks, koordinat dari poin, poin yang akan dianotasi. Jadi defaultnya itu adalah teksnya, isi teksnya, dan poin yang akan dianotasi. Yang lain, ini adalah teksnya itu yang kita ubah-ubah letaknya. Namanya exit text. Kemudian ini jenis row-nya bisa bentuk seperti ini. Ya. Connection-nya, angle-nya bisa siku, bisa, ini coba lah ya ini. Color-nya juga bisa. Nah, ini tadi kita kan membuat dua anotasi ya. Ini ya. Nah, caranya ini. Kita bikin dua tambahan anotasi. Yang pertama, yaitu GMV other meningkat. Di sini. Ini. Jenisnya berbeda ya, row-nya dengan itu. Nah, di sini nama teksnya ini. Ini panahnya, letak panahnya di mana. Ini memang kita harus coba-coba ya, kita nggak tahu di mana letaknya. 5,9 ini berapa. Ini kita mencoba-coba supaya pas fiksinya. Teksnya, tempat teksnya, koordinat teksnya sekian, bold, dan lain-lain. Jenis row-nya, jenis garisnya, warnanya, dan seterusnya. Ya. Kita bikin karena dua anotasi, yang bikin dua di sini. Sehingga didapatkan bentuk seperti ini. Next, sekarang. Setelah melakukan analisis terhadap 5 provinsi dengan GMV tertinggi, coba kita lakukan analisis lagi terhadap tingkah laku transaksi, pola transaksi di DKI pada kurun waktu tertentu, yaitu Oktober sampai Desember. Mengingat trennya ini mirip dengan overall GMV. Jadi intinya kita ingin mencoba sih di sini sampai sini. Ini karena trennya mirip-mirip, ya sempat naik terus turun. Ini sempat naik turun lagi, gitu ya, naik turun lagi. Kita ingin mencari insight lagi di situ. Caranya, ya, dengan mengecek dulu perbandingan GMV di kota-kota tersebar di DKI Jakarta. Jadi kalau kita amati di sini di DKI Jakarta, ini provinsi DKI Jakarta,
ternyata city-nya itu banyak. DKI Jakarta itu ya, ada yang Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, ya. Jadi penyumbangnya DKI Jakarta, Provinsi Jakarta itu city-nya beda-beda. Jadi cek dulu nilai GMV di kota-kota yang tersebar di DKI Jakarta. Dilakukan dengan cara memfilter data-data dari Provinsi DKI Jakarta selama bulan Oktober dan Desember ini. Kemudian hasil filter datanya coba kita simpan di dalam data frame yang namanya dataset DKI Q4. Ya. Jadi kita seleksi, kita pilih ya, kita select data kota-kota yang ada di dalam DKI Jakarta. Nah, di DKI Jakarta inilah kita pilih di provinsinya where, jadi kayak select where gitu ya, select province from dataset where provinsinya sama dengan Jakarta dan ordermannya antara sekian sampai sekian. Jadi ordermannya yang lebih dari Oktober, lebih besar sama dengan Oktober. Jadi Oktober ke atas didapatkan Oktober, November, Desember 3 bulan saja karena datanya cuma 2019. Nah, kemudian kita simpan di dalam Q4, dataset DKI Q4. Kayak data frame-nya didapatkan bentuknya seperti ini. Jadi setelah difilter, sekarang didapatkan data yang provinsinya itu Jakarta semua. City-nya nanti yang berbeda-beda, tidak kelihatan yang city-nya. Ya. Ya, jadi dengan fungsi ini, ya, ini bukan fungsi lambda tapi fungsi langsung cara yang kedua ya ini ya. Dengan cara kedua didapatkan seperti ini, sehingga data frame-nya berisi ini. Nah, kemudian kita nyoba sajikan dalam bentuk pie chart. Ya. Kemudian kita agregat dulu data frame-nya. Kita akan menyajikan data itu per city. Jadi kita tampilkan nanti enggak cuma DKI Jakarta satu bundar pie itu isinya Jakarta semua enggak. Namun kita akan membaginya berdasarkan provinsinya untuk menampilkan GMV-nya, GMV per city. Kemudian dari data agregat itu kita masukkan fungsi PLT pie, ya, untuk mendapatkan pie chart-nya. Nah, untuk pie chart ini nanti parameter-parameternya label, color, auto, apa ini, kemudian shadow, radius, ya. Nah, ini sudah codingnya adalah seperti ini. Jadi kita simpan hasilnya nanti di dalam GMV per city ya, agregatnya. Yang kita agregat adalah data frame ini, DKI Jakarta, DKI Q4 tadi, kita group by city, kita sajikan GMV-nya, kita sum GMV per city-nya, ya. Kita panggil fungsi yang namanya reset index, kemudian size figurnya sekian, kemudian kita panggil fungsi yang namanya PLT pie, ya, PLT pie dari yang hasil agregat tadi, GMV per city DKI Q4, ya, tampilkan GMV-nya dengan label city-nya. Labelnya yang kita sajikan adalah GMV-nya, tapi kita labeli per city-nya, ya, dengan satuan 2 angka di belakang koma. Dengan judul ini, colornya ini kita show, dapatlah seperti ini. Jadi ini yang kita pelajari tadi adalah datanya ini bukan data dari tabel asli ya, data yang buatan, ya, data buatan-buatan dari fungsi agregat tadi. Jadi sekarang di sini kita labeli berdasarkan city-nya, yang kita sajikan adalah GMV, sum GMV dari city tersebut. Dari pie chart kelihatan bahwa yang mendominasi itu adalah Jakarta Selatan,
ini yang porsi paling besar. Diikuti Jakarta Pusat, ini yang kelihatan yang paling mendominasi. Ya. Kemudian coba kita menggunakan bar chart untuk membandingkan GMV dari tiap kota. Tadi disajikan dengan pie chart, sekarang bar per kota. Jadi kategorinya satu kategori itu banyak, ya, kotanya banyak. Ini biasanya lebih disukai karena lebih mudah untuk membandingkan. Sebenarnya sama saja, ini kita juga bisa membandingkan kok, ya kan, dari luasan area kan bisa kelihatan. Nah ini coba dalam bentuk lain aja, alternatif lain. Nah, mirip dengan line chart, ya, yaitu dengan plot. Miripnya itu karena kita dari data agregatnya ini kan agregatnya ya, dataset ini city, GMV, kemudian kita sum, langsung panggil fungsi plot. Kalau tadi kan PLT pie gitu kan ya tadi ya, PLT pie. Ini langsung kita panggil plot ya. Kemudian ini agak berbeda, kind bar ini adalah supaya tampilannya itu bukan line tapi bar. Kalau nggak dikasih ini kan line nanti hasilnya. Ya. Colornya green dan seterusnya. X-stick-nya rotasi 0 ini nanti supaya horizontal tampilnya barnya. Ya. X-nya itu supaya tampil horizontal. Ya. Di sini hasilnya seperti ini ya. Kita tambahkan parameter rotasi PLT X tadi untuk memutar label di sumbu X. Ini label di sumbu X. Kalau nggak dikasih teks, mestinya miring-miring gitu ya. Nah ini supaya horizontal, jadi rotasinya 0. Kemudian kalau ingin menampilkan bar dalam bentuk horizontal, ini kan vertikal ya. Kalau misalnya dipinginnya horizontal dengan menambahkan bar H. Bar biasa itu berarti vertikal, bar H horizontal. Nah, kemudian sekarang ingin membuat multi bar chart. Apa ini multi bar chart? Kalau sebelumnya one bar by city Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, by city gitu ya. Sekarang kita ingin menyajikan dalam bentuk ini per month. Jadi 3 multi bar chart ini dalam 3 month langsung. Per city, ya per city ya ini tadi. Kalau ini berapa ini? Ini sum semua ini dalam 3 bulan. Ya. Ini kan dari hasil sum GMV langsung. Pokoknya city itu GMV-nya saya sajikan, gitu kan ya. Nah kalau yang ini per bulannya tetap kita sajikan. Jadi dari output yang sebelumnya terlihat bahwa Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat itu mendominasi nilai GMV. Ya, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat ini mendominasi. Kita belum mengetahui apakah ini konsisten di setiap bulannya. Belum tahu saat ini. Nanti setelah kita gambar bisa kelihatan. Tadi kan Selatan sama Pusat ya. Oh ternyata kelihatannya tinggi, tapi nggak semua bulan ternyata. Itu setelah kita tahu. Sebelumnya kita nggak tahu, kita ingin melihat breakdown per bulannya. Jadi apakah benar penjualannya itu konsisten per bulan? Untuk itu kita ingin membuat multi chart untuk menganalisanya, ya. Nah, untuk melihat GMV untuk masing-masing kota tiap bulan kita kelompokkan berdasarkan city dan order month-nya. Jadi ini kita grupkan berdasarkan city. Order month per month-nya, GMV-nya kita sum, ya. Kemudian order month tadi apa sih? Ini buatan atau dapat asli? Bukan asli ya. Order month itu buatan. Apa ya tadi ya? Order month itu saya lupa. Order month ini yang tadi yang dari demand year coba jadi month year, ya itu order month. Di group by order month, ya kita stack.
Nah, City-nya tadi kan sudah cuma 3 bulan pertama ya tadi ya. Ini City ini. Nah, kemudian, oke, itu yang penting ya, berdasarkan orderan. Kemudian hasilnya seperti ini. Jadi ternyata setelah dibuat multibarnya ini, GMV di Jakarta Selatan ini mengalami kenaikan yang cukup besar, tapi hanya di bulan Oktober di sini. Di bulan berikutnya turun drastis, meskipun sebenarnya masih mendominasi kalau kita amati. Ya, turun secara drastis, tapi sebenarnya mendominasi dibandingkan yang lain. Penjualannya dia masih bagus. Ya, meskipun ada sedikit kenaikan di bulan Desember. Provinsi lainnya, ini Jakarta Barat, kemudian Timur, Jakarta Utara, ini cenderung naik, meskipun dia tidak memberikan kontribusi penjualan yang tinggi, tapi per bulannya selalu naik. Jadi harus loyal customer ini sebenarnya harus dijaga terus, dimaintain ya sebenarnya. Gitu. Kalau yang Jakarta Pusat tinggi, tapi ada turunnya, malah turun trennya. Nah, sebagai pembanding, kita ubah multibar tadi menjadi stack bar chart. Ya. Perbedaannya adalah nanti ini yang digunakan yaitu kita mengelompokkan Q4 berdasarkan orderman-nya dulu, baru berdasarkan City-nya dibalik. Orderman-nya dulu, kemudian berdasarkan City-nya. Karena nanti kita ingin menyajikan bukan by City, tapi by month. Ya. Jadi urutannya ini mempengaruhi ya. Urutan orderman, City ini, urutan di dalam membuat agregat ini, fungsi agregat ini berpengaruh. Kalau seperti ini, orderman berarti nanti by orderman. Kalau tadi sebelumnya, City-nya dulu, yang tampil ya City. Di X-nya. Ini kita mengurutkan berdasarkan orderman-nya, baru berdasarkan City-nya, GMV-nya di sum, ya, dapatlah seperti ini. Apa untuk membuat stack-nya? Ini stack-nya true. Barnya vertikal, stack-nya diisi true. Nah, jenis ini, jenis yang stack sama yang multi bar chart tadi, sama-sama memberikan informasi bahwa GMV itu mengalami penurunan dari bulan Oktober ke November. Oktober ke November. Ini tadi Oktober ke November. Ini hanya turun ya. Oktober, November ini turun. Ini turun. Ini juga turun. Secara yang mendominasi kan begitu. Ya. Jadi ini GMV-nya mengalami penurunan dari Oktober ke November. Kemudian mengalami kenaikan yang pesat. Kenaikan, ini turun ya. Tapi secara umum kenaikan yang besar. 1, 2, 3, 4 itu mengalami kenaikan. Kemudian berbeda dengan Jakarta Barat. Jakarta Barat ini naik terus ini. Semakin Jakarta Barat ini selalu naik. Trennya naik terus. Sementara itu di Jakarta Selatan yang mana? Hijau, ya, justru menurun. Jakarta Selatan ini justru menurun. Ya. Nah, dari dua grafik itu sama, bisa dilihat itu. Yang ini juga kan tadi ya, yang mana tadi? GMV mengalami penurunan dari Oktober November, ya benar. Terus berbeda dengan Jakarta Barat. GMV-nya, GMV Jakarta Barat warna ungu, biru. Jakarta Barat naik, ya bisa dilihat kan ini. Jakarta Selatan warna hijau, semakin menurun. Jadi dari bar chart maupun stack bar chart itu sama, bisa dilihat perbandingannya, naik turunnya tadi, lebih tinggi, lebih besar tadi ya. Nah, jadi ini hasil analisa kita dari kita membuat grafik-grafik tadi. Jadi bahwa secara kita bisa menarik kesimpulan bahwa Jakarta Selatan adalah penyumbang GMV tertinggi. Jakarta Selatan yang warna hijau, porsinya lebih besar. Ya.
hijau lebih besar. Ini. Nah, kemudian ya hasil inilah yang bisa wawasan yang bisa kita dapatkan dari kita menyajikan penjualan baik itu per provinsi, per brand, berapa tadi per city gitu ya. City Jakarta ternyata, Jakarta Selatan ternyata yang memberikan penyumbang GMV tertinggi. Nah, kemudian kita coba lagi sekarang membuat agregat data customer yang tadi by province, by city, ya, kita coba by customer. Jadi kalau kita lihat lebih dalam lagi, Jakarta Barat ini memiliki potensi yang baik dalam penjualan. Apa sih Jakarta Barat tadi? Ini loh, yang ternyata trennya naik tadi. Meskipun tidak setinggi yang lain, tapi Jakarta Barat ini konsisten. Ini bisa kita tingkatkan lagi promosinya sehingga bisa banyak penjualannya. Ya. Di Jakarta Barat ini memiliki potensi yang baik dalam penjualannya, di mana tiap bulannya ini menunjukkan growth yang positif, naik terus. Tetapi kita belum mengetahui apakah ada pola yang menarik dari customer yang ada di DKI Jakarta. DKI Jakarta, jadi provinsi. Oleh karena itu, kita coba dulu. Kita bikin summary untuk tiap customer-nya. Kita bikin summary untuk tiap customer. Selanjutnya, kita lihat seberapa banyak customer dengan customer ID tertentu itu melakukan transaksi pembelian di situ. Sehingga untuk mengetahui seberapa banyak yang dibeli tadi, maka kita hitung quantity untuk setiap transaksi. Ya, jadi untuk setiap transaksi kita hitung total quantity yang akan yang dibeli. Kita sum nanti per group by customer ID. Nanti kita ini bikin data frame baru ya, data per customer. Anda harus tahu ya bedanya data frame sama dataset. Ya dataset pun yang tadi dataset juga data frame. Cuma ini kita membuat banyak data frame gitu ya. Tujuannya supaya nggak menumpuk. Ya. Dataset utamanya yang data frame dataset. Jadi data utama yang ada berapa tadi terakhir ya, saya lupa sudah berapa kolom tadi ya, 11, 12, berapa tadi jumlahnya, entah berapa tadi itu di tabel data frame utama yang namanya dataset ya. Terus kita dalam langkah tadi dalam kita memberi down berdasarkan brand berdasarkan provinsi dan lain-lain, kita membuat data frame baru lagi banyak tadi ya. Ada by provinsi tadi, dataset provinsi, dataset DKI 4, ada dataset per city tadi ya. Data per customer juga ini yang baru ya. Nah ini kita bikin lagi data frame baru yang namanya data per customer. Ini kita menggunakan dataset DKI Q4. Apa tadi Q4 itu? Coba kita lihat Q4 ini yang group by city ya. Oke. Ini kan GMV per city. Tadi apa namanya? Dataset DKI Q4 kayak ini provinsi tadi. Yang ini per city, ada city-nya. Nah ini group by province. Ini data frame by province. Kita grup GMV-nya per province. Oke, kita ke sini. Nah ini ya kita grup by customer ID unit ya. Kita unitkan customer ID-nya, customer ID per order ID-nya, quantity-nya di sum. Ya, kita group by customer ID, per order ID yang unik, quantity-nya kita sum. GMV-nya juga kita sum. Gitu. Kemudian kita rename
order ID menjadi orders namanya. Kemudian kita sort by orders. Sortingnya by orders. Dapatlah kalau kita print, ini data per customernya, kita print dapat seperti ini. Jadi ini tadi unik per customer ID, order ID-nya yang unik, ya. Kemudian customer ID ini berapa quantity dan GMV-nya. Di per orang, per customer itu dia seberapa banyak sih belinya, gitu. Ya dengan cara bacanya yang lain itu per orang, per customer, ya itu dia berapa jumlah yang dia beli dan berapa total pembeliannya. Nah ini rupanya customer ID 12748 ini paling rajin beli dengan jumlah pembelian sebanyak 500 sekian dan total pembelian sekian. Nggak hanya kuantitasnya yang tinggi, GMV-nya dia juga paling tinggi. Kalau kita lihat. Enggak ya, ini paling tinggi. Ini kan lebih tinggi ya, oke ya. Digitnya sama 1, 2, 3. Oh enggak, tetap tinggian ini. Ini 25 sekian, ini 175 sekian. Nah, jadi dari fungsi tadi, fungsi agregat tadi, didapatkan sebanyak 771 customer ternyata. Selama bulan-bulan tadi itu sejumlah data yang ada di dalam tabel, ternyata meskipun pembeliannya itu tadi 5 ribuan ya sampai ribuan, ternyata jumlah customer-nya sekitar hanya 711. Bukan sekitar, tapi memang hanya segini. Hanya 711 customer yang bertransaksi di DKI Jakarta. Ingat ya, kok DKI Jakarta? Karena ini tadi kita menggunakan data frame yang DKI ini. Ini kan tadi DKI Jakarta. Itu sudah kita pilih, hanya sudah kita filter berdasarkan hanya DKI Jakarta saja. Kemudian jika diurutkan dari jumlah order terbanyak, bisa dilihat bahwa customer ID ini, 12 ini, adalah customer yang paling rajin beli. Sebanyak 29 transaksi dengan kuantitas sekian. Ya. Karena di data tadi itu, brand yang dalam sekali transaksi kan dia bisa banyak brand yang dia beli gitu ya. Makanya dia kuantitinya itu dari banyak brand tadi. Jadi dengan GMV 17 ini. Total quantity 557. Customer-customer ini yang harus tetap dijaga loyalitasnya. Next. Nah, kita sudah membreakdown berdasarkan customer di DKI Jakarta. Kita tahu berapa pembeli, berapa jumlah customernya, dan berapa jumlah quantity yang dibeli sekaligus gross pembelian per customer. Sekarang dari data frame itu dapat dilihat persebaran datanya untuk masing-masing variabel. Karena kita lihat persebaran, kita bisa menyajikan dalam bentuk histogram dengan fungsi yang namanya his. Jadi ini yang Anda harus pahami ketika kita menggambar, jangan sekedar gambar. Kalau bisa gambar ya sudah selesai, ya memang sudah beres. Tapi kita harus tahu behind the scene ketika kita menyajikan gambar itu. Apa sih artinya? Terus bagaimana untuk mendapatkan tadi loh fungsi agregatnya tadi loh. Nah itu juga penting Anda pahami ya. Tidak hanya coding untuk menyajikan. Kalau kita menyajikan grafik itu gampang, pasti oke dapat pie gini, histogram gini, stack seperti ini, scatter seperti ini, udah beres. Tapi yang valuable lagi itu adalah bagaimana kita dari sebuah tabel itu menyajikan dalam bentuk yang kita inginkan. Oh ini tabel ini saya nggak puas dengan ini, saya ingin coba lagi yang lain, itu yang priceless ya, yang lebih valuable. Nah, untuk histogram, kita bisa nge-set jumlah bin-nya, range datanya, minimum, maksimum, orientasi, color, gitu ya. Nah, ini. Dari hasil ini tadi, kita coba, ya, dari hasil agregat ini, kita coba sajikan dalam bentuk histogram.
Ya, langsung di kode ini nggak hanya seperti ini ya, harus sudah ada kode ini tadi, data per customer tadi. Data frame ini harus sudah dibuat. Nanti ketika praktikum Anda nyoba ini ya. Jadi data per customer ini udah ada kode, terus bikin lagi. Ya, tambahkan ini di bawah, tambahkan histogram data per customer, kasih nama order. Bukan kasih nama order. Ini dari kolom yang namanya order, berarti ada namanya. Kita rename kolom order ID menjadi order. Nah, ini ternyata berat kiri dengan jumlah bin apa adanya, ya, default, dan jumlah limit x min, x min, x max itu ternyata berat di sebelah kiri. Ya. Kemudian jadi tanpa variabel order tanpa parameter apapun, default tampilannya seperti ini. Datanya berat ke kiri. Hampir semua customer itu memiliki jumlah transaksi yang kurang dari 10. Rata-rata, bahkan rata-rata customer itu jumlah ordernya itu kurang dari 5 malahan. Dan secara umum itu kurang dari 10, nggak ada yang lebih dari 10. Maka kita menyajikan data yang kosong seperti ini. Kita ubah, ya, bin-nya kita perkecil, kemudian batasnya, range-nya itu 1 sampai 5 saja. 1 sampai 5 order. Ya. Didapatkan seperti ini. Sudah terdistribusi lebih baik. Walah kebanyakan rata-rata antara 1 sampai 2 lah. Ya, rata-rata orang itu kebanyakan 1, 2, atau 3. Bahkan 5 aja, nggak tahu ini ada nggak ya? Kayaknya ada 1 mungkin ya. Gitu. Nah, ini tadi dalam bentuk histogram, ya. Nah, ini apalagi histogram yang kedua. Jika histogram bisa dibuat untuk menghitung jumlah transaksi, histogram ini juga bisa digunakan untuk menghitung kuantiti. Jadi kan order itu jumlah transaksinya, berapa kali order. Nah, kita sekarang jadikan tadi by order. Ini sekarang kita coba sajikan dalam bentuk total quantity yang dibeli, gitu ya, yang dibeli, jumlah kuantitas. Rata-rata berapa nih? Kebanyakan ya nggak sampai 25 ya, 10 mungkin. Nah, untuk menghitung quantity, sekarang kita lakukan set terhadap range-nya menjadi 200 untuk melihat banyaknya quantity dengan nilai maksimal 200. Ini karena kita batasi sampai 200 saja ini ya. Kalau nggak kita batasi ya silahkan range-nya ini dihapus. Mungkin aja ada yang beli 300 mungkin. Nah, untuk jumlah kelompok lainnya akan kita bagi menjadi sebanyak 100 kelompok. Apa ini? Ya? 100 kelompoknya apa ini? Untuk jumlah. Untuk menghitung nilai quantity, lakukan set range maksimal 200. Untuk melihat banyaknya quantity dengan maksimal 200. Untuk jumlah kelompok nilainya, kita akan bagi menjadi sebanyak 100 kelompok. Apa ya? Maksudnya? Bins-nya itu 100. Ya. Kemudian dari histogram yang dibuat ini kita dapat melihat bahwa persebaran nilai quantity itu juga banyak ke kiri ya, persebarannya lebih ke kiri. Ini cara menyajikannya. Ya. Kita sajikan kalau tadi itu by order, sekarang by quantity. Jumlah bin-nya 100, kalau tadi bin-nya berapa? Nggak ada ya. Nggak disebut jumlah bin. Ini kan order apa adanya. Ini saya kok nggak paham ya, maksudnya ini apa ya, kita akan membagi menjadi 100 kelompok per bin-nya. Ya kalau 100 kan bin-nya harusnya sampai sini 100. Jadi nanti dilihat lagi ya, variabel bins itu maksudnya apa. Kayaknya ada deh, jumlah kelompok nilai yang diinginkan. Jumlah kelompok nilai yang diinginkan.
Mungkin ada yang paham ya di sini. Saya kok nggak paham ya jumlah pin yang diinginkan. Terus kita skip aja ya. Oke, selanjutnya kalau tadi menampilkan customer quantity, ini order, ini quantity. Sekarang kita sajikan GMV-nya. Jadi untuk menghitung persebaran nilai yang memiliki satuan yang nggak terlalu banyak, quantity, order, itu nggak terlalu banyak asumsinya. Kita masukkan ring nilai yang ditampilkan beserta banyaknya kelompok nilai yang akan dispesifikasikan. Namun GMV ini kan tinggi ya, GMV ini jutaan, billion satuannya. Untuk GMV, untuk melihat persebarannya, X label di sumbu X ini harus dinormalisasi. Karena kan bayangkan miliaran tekanan gitu ya. Nah ini harus kita bagi lah, kita normalisasi. X-nya kita bagi nggak tahu 1 juta atau berapa ini, atau 10 juta ini. Nah, bisa kita normalisasi dengan cara itu. Sehingga distribusinya nggak panjang di sumbu X. Ya. Ini distribusinya mirip seperti sebelumnya, berat sebelah kiri ya. Nah, selain dalam bentuk melihat distribusi data dalam bentuk histogram, kita juga bisa menyajikan dalam bentuk scatter. Ini pilihan lain. Ya. Jadi penyajian histogram tadi sudah bisa melihat distribusi, ya. Namun belum diketahui korelasinya. Jadi untuk scatter ini tidak hanya distribusi, tapi juga korelasinya yang bisa kita lihat. Untuk itu kita lihat dengan scatter plot, ya, menggunakan fungsi yang namanya scatter dengan memasukkan variabel yang akan dibuat. Kalau scatter itu variabel apa dan apa? Di quantity dan GMV. Quantity dan GMV. Nah, di sini bisa kita lihat agak ini ya, scatternya itu persebarannya ke kanan. Jadi ini semakin tinggi quantity, GMV-nya juga semakin tinggi di sini. Ya, jadi yang disajikan adalah quantity dan GMV. Jadi dari scatter plot itu, jika quantity semakin besar, ya, maka GMV-nya juga semakin tinggi. Jadi ini hampir mendekati positif ya nih, korelasinya bernilai positif. Kenaikannya barengan. Ya. Kalau korelasi negatif itu semakin tinggi ini, semakin rendah ini. Satu variabel tinggi, satu variabel rendah. Kalau tidak ada korelasinya, sebarannya itu nggak karuan. Sebarannya sangat nggak karuan. Nah itu 0, jadi 0. Korelasi itu antara min 1 sampai 1. Nah, tadi kita menemukan bahwa semakin besar quantity, maka GMV semakin tinggi. Namun, ada sesuatu yang bisa kita pelajari lagi, yaitu banyaknya data yang terkumpul di nilai-nilai kecil, sehingga nggak terlalu terlihat di area ini. Ini data yang kurang bagus, karena di sini kosong. Nah, jika seorang customer telah membeli dengan banyak quantity, kemungkinan GMV dari customer juga naik. Ini insight yang bisa kita dapat. Nah, untuk memperluas tadi, scatternya itu supaya bagus, nggak menumpuk di sebelah kiri bawah tadi, nah, maka kita perbaiki dengan mengubah ukuran figurnya. Kemudian batasan nilai X dan Y itu kita perkecil. Ya, ini kan tadi kayaknya 600 atau 950 sampai 3 itu udah cukup ya. Ini berapa ini? 300 ini. Hanya 300 malahan di sini. Dia menganggap ini aja deh yang penting. Yang itu enggak misalnya. Ya. Ini 300 kali ini 180. Nah, ini fix size-nya kita ubah ya. Kemudian Y-lim X-lim-nya yang kita ubah juga. 0 sampai 300, dan 0 sampai sekian miliar, billion, in juta. Tapi ini kita normalisasi, kita bagi dengan jutaan, 1 juta. Dapatlah yang lebih bagus lagi distribusinya. Begitu.
Jadi kesimpulan untuk pertemuan hari ini bahwa setiap jenis grafik ini memiliki fungsinya sendiri-sendiri, tergantung dari jenis apa yang data yang ditampilkan. Nah, fungsinya yang kita pelajari di pertemuan hari ini yang kita coba tadi, bahwa multi-line chart ini tadi kita gunakan untuk membandingkan GMV untuk tiap provinsi dari bulan ke bulan. Itu multi-line chart tadi, multi-line tadi juga untuk city juga ya, top 5 city juga tadi ya. Terus pie chart dan multibar ini kita gunakan untuk melihat komposisi GMV per kota. Histogram kita gunakan untuk melihat distribusi GMV atau quantity per DKI, per satu DKI saja ya. Scatter plot ini untuk memperlihatkan relasi atau korelasi ya, korelasi antara quantity dan GMV. Nah, data-data ini sumber datanya macam-macam. Untuk beberapa data tertentu kayak scatter plot ini tadi untuk melihat quantity tujuannya berbeda-beda ini. Tadi ini kalau kita ingat yang scatter, yang histogram, yang pie ini dari sumbernya adalah dari data frame. Kalau yang multi-line tadi dari multi-line pertama itu dari dataset asli. Yang pertama yang vibrant itu masih asli. Kemudian yang by province, saya lupa province tadi itu pakai apa ya? Yang by ini dari dataset juga, dari data frame-nya juga. Ya, nah itu. Jadi kita menyajikan data untuk mendapatkan informasi pertama bisa dengan menggunakan berbagai macam grafik, tipe grafik yang berbeda-beda dengan tujuan yang berbeda. Ada yang melihat komposisinya, perbandingannya, ada yang baik customer ID-nya, baik orders-nya, baik GMV-nya, dan macam-macam. Dan sumber datanya ada yang dari datasetnya, data frame, dataset asli, atau dari data frame buatan tertentu yang kita bikin. Data frame itu berdasarkan fungsi agregat, berdasarkan kebutuhan grup by apa. Sementara grup by itu sendiri sebenarnya adalah kalau kita main di tabel itu sebenarnya fungsi agregat yang bisa kita buat dari lambda atau dari operasi langsung perkalian misalnya itu adalah sebenarnya ada fungsi setara dengan fungsi SQL sebenarnya terhadap tabel. Nah, untuk praktikum pertama Anda mencoba-coba ini, jadi agak banyak ya praktikumnya ya. Anda mencoba ini soal coding-coding yang ada di dalam buku materi teori ini, PPT ini. Berikutnya ada 5 tugas. Ya. 5 tugas. Yang pertama, menentukan brand top 5 untuk bulan Desember saja. Ini sudah tidak dari from scratch ya, tapi saya sajikan coding dasarnya dan juga hasilnya. Ini silakan diisi, ini diisi apa di sini. Nah ini kan mirip-mirip seperti sebelumnya ya. Anda cuma ngotak-ngatik aja di sini diisi apa. Apakah order month, apakah apalah tadi dari data frame yang sudah ada tadi. Ya. Kita bikin top brands namanya, terus order group by apa, ya. Kemudian ini membuat filternya, ini membuat lambdanya, ya. Ini kan isinya kayak lambda itu kan ya. If lambda x in is in x in gitu. Nah, ini kalau di running, kalau nanti dapat outputnya seperti ini sudah benar langkahnya. Maksudnya dari sini Anda udah kelihatan lah. Ini quantity dan lain-lain. Ya brand, gitu. Ada di keywordnya lah. Kemudian multi-line chart untuk daily quantity untuk brand top 5. Ini juga dikasih kerangkanya, Anda tinggal mengisi-ngisi ini. Ini apa? X label, sudah tahu lah ini X labelnya ya. Nanti tampilnya harus seperti ini hasilnya, kalau sudah benar. Ketiga dan seterusnya, seperti itu semua. Ini pasti ini ada produk ID di sini.
nggak tahu yang mana ini, ya. Gitu. Jadi ini sampai tugas 5. Jadi 6 sampai 6. Ada dilengkapi codingnya, nanti outputnya, contoh outputnya seperti ini, ya. Contoh outputnya, hasil runningnya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan sebelum Anda memulai praktikumnya? Untuk hasil praktikumnya nanti diupload atau hanya untuk latihan, Ibu? Sama seperti sebelumnya, nanti saya bikinkan di Google Classroom. Yang minggu lalu dikumpulkan di Google Classroom kan ya? Iya, Bu. Ya. Nanti saya set jam maksimalnya adalah jam 11. Deadline ya. Kita kan kuliahnya sampai jam 11. Sebenarnya sih nggak jam 11 ya. Kalau saya set itu, kan kita sekarang cuma 40 menit. 40 kali 5. Jadi 2 jam teori, 2 jam praktikum, dan 1 jam 20 menit. Berarti jam 10.20 harus sudah selesai. Nah itu berarti 10.20 itu saya set sebagai deadline. Meskipun kalau Anda lihat di Google Classroom itu jam berapapun tetap saya terima, nggak akan ditolak. Ya. Gitu. Ada lagi yang bertanya? Ibu, ketika nanti overtime, artinya kelewat dari jam yang sudah ditentukan, apakah ada ini, Bu? Ada punishment atau bagaimana, Bu? Atau tetap diterima atau bagaimana? Semua tetap saya terima. Semua tetap saya terima, namun yang overdue ya pastinya mendapat persentase nilai yang lebih kurang dibandingkan yang sesuai jadwalnya. Misalnya pengurangannya 10% atau 5%, begitu. Sama benernya gitu ya hasilnya. Tapi kalau terlambat ya tidak, gampangannya tidak 100 tapi mungkin nilainya 90 misalnya begitu. Ya. Nah, dan yang dikumpulkan masih memahami, Bu. Saya rasa tadi di teori ini ya Pak, dan ini kok ini kan 2 jam ya, 2 jam dari sekarang saya rasa cukup untuk memahami. Ya nanti inilah, saya pun juga tidak akan memberikan nilai yang jelek-jelek amat ya. Bisa kita ini customize, kita sesuaikan lah nilainya. Nggak perlu sampai misalnya telat banget nilainya 50, nggak segitunya kok. Oh, enggak, Bu. Ya, nggak sejahat itu, maksudnya nggak se-strict itu punishment-nya. Ya, oke gitu. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, jika tidak ada, silahkan dikerjakan. Kita online ya, saya online terus sampai jam 9 lah ya. Nanti ininya diskusinya, kalau ada yang pertanyaan, kita lewat WhatsApp aja supaya cepat notifnya. Kalau di situ nggak ada notif, saya nggak dengar, harus sering-sering ngecek tadi. Karena pasti Anda pun untuk seperti tadi, untuk mengerjakan ini juga butuh waktu kan ya. Oke, saya akhiri. Silakan mengerjakan.
Lho, Burita wis mati ya, Pin? Burita wis mati. Enggak, praktek ono.